Mari kita kaji dari atas. Artinya jangan pernah membela pengkhianatan orang lain, di mana ketika diberi amanah, disumpah masih mengkhianati sumpahnya. Itu pembahasannya. Dengan ayat Al-Qur'annya, wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum. Karena yang dibenci Allah itu pengkhianatannya itu. Orang ketika mendapatkan amanah, khianat terhadap amanahnya, itulah yang dibenci Allah. Dan itulah dosa asima. Yang dimaksud dosa itu diantaranya berkhianat kepada tanggung jawab atau amanahnya. Digambarkan khianat yang tadi disebabkan tidak mempunyai rasa malu kepada Allah. Andaikan rasa malunya tinggi kepada Allah, tidak akan khianat orang-orang itu. Digambarkan di sini Tu'mah dan kaumnya itu malu kepada manusia, sehingga Tu'mah dan kaumnya menuduh orang Yahudi yang mencuri baju perisai perlindungan perang. Padahal yang mencuri itu Tu'mah dan kaumnya. Itulah gambaran tidak mempunyai rasa malu kepada Allah. Sama dengan orang mencuri uang, jelas-jelas mencuri, korupsi, itu kan tidak malu kepada Allah. Ketika ketangkap, malu kepada manusia, mengkhianati jabatannya. Sama. Tu'mah saja mencuri dan menuduh orang lain yang mencuri. Jangan dibela orang seperti itu. Oleh Al-Quran ditegaskan seperti itu. Orang-orang yang seperti Tu'mah ini dan orang-orang yang sekarang yang mencuri uang rakyat. Pakai tafsir Peter Lake sesuai tag dulu, dan hermeneutik ya, kehidupan sekarang kena. Karena Tu'mah dijadikan ibroh, bukan khusus Tu'mah. Tu'mah jangan ditiru, karena Tu'mah itu tidak malu kepada Allah, khianat, bersumpah. Pejabat juga disumpahkan. Wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum bi'ilmihi. Allah itu mengetahui orang yang khianat, orang yang tidak khianat diketahui oleh Allah. Sangat mengetahui itu nama la yarda minal qaul. Seingat saya di Al-Qur'annya malam yarda ya. Di tafsirnya ditulis malam malayardi. Menyusun kata-kata dari kata-katanya, tidak mengaku mencuri dan menuduh orang Yahudi yang mencuri. Min azmihim, tujuannya itu sampai Tu'mah bersumpah alal halifi. Bedanya Tu'mah dengan para
koruptor itu kan sumpahnya kalau koruptor di depan, kalau tukma ini di akhir. Bersumpah ala nafsis sarikoti untuk mentiadakan pencurian, biar tidak dicap mencuri. Khianat namanya itu, dan menuduh orang Yahudi. Hal-hal yang seperti itu wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah meliputin hal-hal yang seperti itu, bukan hal-hal remeh, diliput oleh Allah. Korupsi, pencurian, sudah ada catatannya semua itu sama malaikat. Dan sangat tegas Al-Quran, ha antum haula'i, apakah kamu berdebat, orang-orang yang beriman, apakah kamu berdebat mau membela para pencuri? Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya, mau membela para pencuri di kehidupan ini. Kalau bersekongkol dengan para pencuri, para koruptor, Al-Quran tegas ya, maka manusia itu tidak bisa menentang Allah nantinya di kehidupan setelah akhirat, di kiamat. Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Dan ditantang lagi oleh Al-Quran, amma yakunu alaihim wakila. Hei para pembela pencuri, koruptor, apakah ada yang menanggung urusanmu nanti setelah kiamat, setelah kehidupan akhirat, di kiamat, kehidupan akhir, kiamat nanti? Maka jawabannya aila ahada, kata musannif tafsir Jalalain, aila ahada yaf'alu dzalik, tidak ada yang bisa. Kesimpulannya dari ayat ini, kita diajarin untuk melihat pekerjaan buruk yang dibungkus dengan sumpah itu tidak boleh dibela. Kalau bersumpah khianat, tidak usah dibela. Kalau ketangkap ya suruh hukum seberat-beratnya, karena sudah menjadi candaan di TikTok itu di Indonesia, lomba antar jin Amerika, Cina dan Indonesia. Pemenangnya jin Indonesia. Karena ini saya cerita TikTok ya, cerita ayatnya sudah selesai dan saya menyinggung para koruptor gak salah. Para koruptor itu pekerjaannya salah, menurut siapapun salah. Di perlombaan jin antar jin Amerika, jin Cina dan jin Indonesia, pemenangnya jin Indonesia. Karena jin Amerika bisa menghilangkan gunung Hollywood. Berapa hilang gunung Hollywood. Terus kalau jin Cina bisa menghilangkan gunung Shanghai ya, gunung Fuji di Jepang. Dan kalau jin Indonesia bisa menghilangkan perkara korupsi. Perkara yang sudah masuk berkasnya koruptor itu bisa dihilangkan. Yang tepuk tangan lebih meriah terhadap jin Indonesia gitu.
Makanya jangan dihianatin kalau sudah diambil sumpah. Sumpah itu di sini pakai penafsiran dari mala yardha minal qaul, sumpah yang diucapkan itu kalau sampai digunakan hianat, min azmi mahlal halifi ala nafsis syariqati, bersumpah tapi mencuri, itu kan hianat juga. Itulah yang disebabkan tidak disukain Allah, hianat, bersumpah tapi sumpahnya digunakan untuk mencuri. Yang seterusnya yang dibahas, orang yang berdosa, bukan cuman koruptor saja yang disalahkan oleh Al-Quran, orang yang berdosa juga disalahkan, karena Al-Quran itu hak benar. Orang yang berdosa kemudian dosanya mau ditimpakan, mau disandarkan kepada orang lain, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Anggap mencuri itu dosa, korupsi dosa, kemudian yang dikambing hitamkan orang lain, itu namanya dolim, mendolimi dirinya sendiri. Atau dosa yang tidak dikambing hitamkan kepada orang lain, ya maldamban kosiron alaih, tidak membahayakan orang lain, dosa. Apakah ada ampunannya bagi koruptor, bagi pendosa? Ada, karena Allah itu Maha Pengampun. Summa yastaghfirillah, mau ki kari-kari caluk sepuro Allah ing Allah, ayatubu, maka yajidillaha ghafurur rahima, maka akan diampuni oleh Allah orang yang koruptor, ya, diampuni oleh Allah. Orang yang berdosa diampuni oleh Allah. Makanya di Indonesia hukuman bagi koruptor ringan-ringan saja, karena tidak ada kebijakan yang hukuman berat, ya. Hukuman berat narkoba, kalau narkoba berat di Indonesia itu. Yajidillaha ghafurur rahima, pengampunan Allah itu maha luas bagi para koruptor, bagi para pemaksiat, bagi para pendosa. Allah itu maha pengampun, asalkan malam yughir, ya. Asalkan minta ampun kepada Allah sebelum ajalnya. Di sini ada yang menarik para pemirsa. Soal minta ampunan kepada Allah ini, Fir'aun itu kan paling sombongnya orang, sampai dosanya triliunan. Dosanya Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Fir'aun yang terakhir itu, Fir'aun yang tercover oleh Al-Quran itu, sampai ketika mau mati di lautan itu mau tobat, tapi oleh malaikat diambilin tanah, dimasukin ke mulutnya, dicecetin, kata orang Madura, ke mulutnya. Ini sudah dosanya segunung, sudah ngaku Tuhan, masih mau tobat di akhir-akhir, cetin tanah di malaikat. Fir'aun itu artinya, ya yakinlah dosa itu diampuni oleh Allah, asalkan orang itu bertobat sebelum mati. Karena ketika terlalu banyak dosanya, malaikat gak terima mau bertobat, seperti Fir'aun, cetin tanah mulutnya sama malaikat itu. Ini sudah banyak dosanya, mau tobat, mau jadi husnul khotimah, cetin tanah. Masukin tanah itu, Bang, mulutnya Fir'aun itu, sehingga tidak diterima tobatnya oleh Allah. Fir'aun kan sudah punya ancang-ancang, nanti ketika mau ajal tobat, husnul khotimah. Ancang-ancangnya disimak sama malaikat,
tidak diridhoi oleh Allah, malaikat ngambil tanah cecet lagi ke mulut, cecet lagi dimasukkan ke mulutnya Fir'aun, sehingga Fir'aun mau taubat, mau masuk Islam itu nggak bisa karena ada tanahnya di tenggorokannya. Kalau orang sebelum dicecetin tanah mulutnya masih bertobat, nah, ini masih ada ampunan dari Allah. Summa yastaghfirillah, Allah itu akan ditemukan wafuro, maha pengampun, rohima. Keyakinan seperti ini benar, tidak ada yang salah dengan keyakinan ini. Meyakini Allah maha pengampun kepada pemaksiat, pada koruptor, kepada semuanya orang yang mengerjakan dosa, ini benar. Pertanyaannya, apakah diterima tobatnya? Kalau tidak diterima tobatnya, ya su'ul khotimah gitu aja. Tapi kalau keyakinannya nggak usah dirusak, benar itu sudah. Ayatnya ada, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Ditambah lagi dengan ayat wa may yaksib isman, barang siapa yang mengerjakan dosa. Keyakinan yang meyakini Allah maha pengampun bagi siapapun itu benar, karena akan menemukan Allah maha pengampun sungguhan, dan Allah itu maha ulas, belas kasih. Jadi keyakinan orang yang meyakini pengampunan Allah lebih lebar dari dosa-dosa itu benar. Tapi pertanyaannya, apakah diampuni dosa-dosanya? Takut seperti Fir'aun, setelah minta ampun di akhir hayatnya gak diampuni. Malahan slogannya lucu-lucuannya itu cecetin tanah mulutnya Fir'aun itu, dimasukin tanah sehingga tidak bisa tobat. Malaikat di tengah laut. Wa may yaksib isman, barang siapa yang mengerjakan dosa itu fa innama yaksibuhu ala nafsi, bisa kembali kepada dirinya dosa itu. Li'anna wabalahu alaiha, dosa itu sifatnya kembali kepada dirinya sendiri dan tidak bisa membahayakan orang lain. Artinya dosa kita kembali kepada diri kita. Dan Allah mengenai dosa seseorang kembali kepada dirinya itu wa kana Allahu aliman hakima. Mengetahui orang ini punya dosa segini, saya terus terang dosa saya, Allah tahu, makanya saya minta ampun kepada Allah dan saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Pengampunan Allah lebih lebar daripada dosa saya. Saya sering-sering minta ampun kepada Allah, takut di akhir hayat dicecetin tanah oleh malaikat, tak bisa minta ampun. Dosa kita berapa Allah itu tahu. Dan itu sistem yang merupakan kebijaksanaan Allah. Jadi jangan meremehkan sistem di dalam agama ini. Di dalam agama ini sudah lengkap. Sudah gak bisa dirobohkan agama Islam ini. Sudah paten, ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam hal apa saja. Berjalan terus. Banyak yang memikirkan Islam, Allah, Nabi sudah mentakdirkan Islam seperti ini, terus berjalan sampai akhir nanti. Jadi rugi kalau tidak masuk agama Islam, itu rugi, karena Islam sudah tersistem dengan baik dari Allah, kepada para Rasul dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah aliman hakimah, wa may yaksib khotiatan. Di sini ditegaskan lagi oleh Al-Quran, khotiatan ini kekeliruan. Nah, di sini ini kekeliruan ini
Demban sawiron, keliru, tidak mau mengerjakan dosa, moro-moro terjatuh ke dosa kecil, khotiatan namanya. Bahasanya di dalam Al-Quran khotiatan. Kalau isma itu dosa besar. Dosa besar, dosa kecil diampunin Allah. Diampunin oleh Allah selagi minta ampun dan Allah sudi mengampuni. Kadang Allah tidak sudi, disitulah rumitnya. Kalau khotiatan di dalam Al-Quran ditafsirin damban zawiro. Kalau isma damban kabiro. Summa yarmi bihi bari aminhu. Kemudian mau dilarikan kepada orang lain dosa kecil atau dosa besar, tidak bisa. Karena dosanya melekat kepada dirinya dan itu sudah diketahui oleh Allah dosa orang ini berapa. Cuman Allah pintar-pintar melindungi hambanya, orang lain tidak melihat dosanya. Dan orang lain yang tidak kelihatan dosanya, mungkin khotiatan dosanya. Kalau sudah berian, itu kan ketok moto biasanya. Dosa besar kan gampang dilihat. Faqadih tamalah, maka orang yang berdosa kecil atau berdosa besar itu kalau mau ditanggungkan kepada orang lain, orang itu goro, faqadih tamala buhtana. Jangan main bohong-bohongan, tidak bisa disandarkan kepada orang lain. Wa ismam mubina, dosanya itu sangat jelas disebabkan pekerjaan dosa itu sendiri. Kalau disimpulkan ayat yang kedua ini, dosa kecil, dosa besar diampunin oleh Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah sudi mau mengampunin? Kalau tidak mau mengampunin dosa besar seperti dosanya Fir'aun ketika di akhir hayatnya mau tobat, mau masuk Islam, mulutnya dimasukin tanah oleh malaikat, cetin tanah, artinya tidak diampuni dosanya Fir'aun itu, dosa besar. Dosa kecil juga seperti itu, ya tapi diampunin dan harus yakin diampunin ketika mau minta ampun. Dan Allah tahu dosanya berapa, diampunin apa tidak, tetap disandingkan kepada dirinya si pendosa dan tidak bisa disandarkan kepada orang lain dosanya satu persatunya hambanya Allah ini. Makanya setan itu sistemnya mengajak orang banyak untuk berdosa. Karena setan tahu dosanya satu orang tidak bisa disandarkan ke orang yang lain yang tidak berdosa. Proyeknya setan, iblis dan anak buahnya itu jin yang bukan Islam, jin dan setan memang ingin mengajak manusia berdosa semuanya biar tidak bisa menyandarkan dosa dirinya kepada orang lain. Jelas dosa dirinya ditanggung sendiri, itu proyeknya setan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingatlah, berbanyak untuk mengerjakan hal-hal yang positif yang bersifat pahala. Artinya pembahasan saya di sini menampilkan hal-hal pencurian, korupsi, dosa itu jangan dikerjakan kalau bisa. Kita memperbanyak pekerjaan yang sebaliknya, yang bersifat pahala. Mungkin kita diberi bisa oleh Allah dan dimudahkan untuk selalu bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.